Halo geng, selamat datang kembali di channel saya Larit Syah yang membahas seputar sejarah dan misteri yang ada di dunia. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai Serikat Dagang Islam dan juga Serikat Islam, ya turunannya lah ya. Serikat Islam, organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi dan juga memiliki pemimpin terkenal yaitu Haji Omar Said, Cokro Aminoto, dan juga Haji Agus Salim. Penasaran dengan pembahasan kita kali ini? Mari kita sama-sama menggali masa memahami dunia melalui fakta sejarah yang ada. Jadi gini gengs, dulu tuh ada sebuah organisasi yang namanya Serikat Dagang Islam atau disebut sebagai SDI yang jadi cikal bakal terbentuknya organisasi Serikat Islam atau SI. Awalnya mereka tuh berfokus di bidang ekonomi dan juga agama, tujuannya buat ngelawan dominasi pedagang Tionghoa yang waktu itu menguasain perdagangan bahan batik. Nah, pedagang Tionghoa ini posisinya lebih kuat, gengs, baik dari segi status sosial maupun usaha. Lebih maju juga tentunya. Apalagi mereka didukung sama pemerintah kolonial Belanda. Jadi makin susah buat pedagang pribumi untuk bersaing. Nah, geng, karena kondisi tersebut, SDI muncul buat bantu dan bela kepentingan pedagang bumi putra. Tapi, gengs, karena gerakan ini mulai mengakibatkan kesadaran nasional di kalangan rakyat, Belanda jadi ngerasa terancam. Nah, ini jadinya Belanda nih merasa terancam akan hadirnya SDI. Sampai akhirnya SDI sempat kena skors oleh Belanda. Terus masuklah HOS atau Haji Omar Said Cokro Aminoto ke dalam organisasi ini. Dan disinilah mulai ada perubahan besar, gengs. SDI berubah dari Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Yang gerakannya makin luas dan keanggotaannya makin banyak tentunya. Bahkan SI ini jadi salah satu organisasi politik pertama di Indonesia yang punya tujuan jelas, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi gini, gengs, Serikat Islam atau SI itu salah satu organisasi politik paling kecil di Indonesia awal abad ke-20. Dari awal, emang sudah ada bau-bau politiknya, bukan cuma kumpulan biasa. Perubahan SDI menjadi SI punya tujuan politis dan strategis. Betapa tidak, karena diharapkan organisasi ini bukan saja berpihak dalam bidang ekonomi, akan tetapi diperluas wawasannya dalam bidang politik. Hal ini penting karena kondisi pada waktu itu menuntut berdirinya Partai Islam sebagai wadah inspirasi umat Islam yang dapat disalurkan kepada pemerintah Belanda. Sebagai konsekuensi logis, tentunya diperlukan seorang figur pimpinan atau pemimpin yang memiliki mental berani untuk dapat menjembatani aspirasi tersebut. Pilihan figur leadership kepada HOS Cokro Aminoto adalah sangat tepat, karena beliau dikenal sebagai tokoh yang radikal tentunya. Oke, geng, selain dari nama HOS Cokro Aminoto, ada beberapa tokoh hebat lain di balik pendirian dari organisasi ini. Yang pertama yaitu Haji Samanhudi. Haji Samanhudi merupakan pendiri Serikat Islam. Lahir di desa Sondokoro, Karanganyar, Solo, sebagai seorang anak pedagang batik yang bernama Haji Muhammad Zen. Keluarga ini pindah ke Lawian, Solo ketika Wifjo Wikoro, bukan Widodo. Nama kecil Samanhudi. Wifjo Wikoro sebagai nama kecil Samanhudi. Berumur 2 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan rendahnya di sekolah kelas 2, Samanhudi membantu ayahnya dalam berdagang batik sampai ia dapat berdiri sendiri dengan membuka perusahaan batik pada tahun 1888. Ia berhasil dalam bidang usaha ini sehingga dapat mengembangkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang perusahaan di berbagai kota di Jawa seperti di Surabaya, Banyuwangi, Tulungagung, Bandung, dan Parakan pada tahun 1904.
Lalu ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan kembali pada tahun berikutnya. Pada masa itu, Salman Hudi mempunyai minat yang besar untuk mendirikan berbagai organisasi yang bersifat sosial. Umpamanya, organisasi-organisasi yang memberikan bantuan dalam upacara perkawinan, keperluan selamatan, dan keperluan penyelenggaraan kematian. Walaupun pengetahuannya dalam Islam terbatas, ia sangat beriman barangkali dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang muslim yang tipikal pada masanya, yang meyakini Islam sebagai agamanya sendiri dan membedakannya dari orang asing ataupun orang non-muslim. Ia sendiri merasa bahwa gelar kiainya yang sering dihubungkan dengan namanya adalah kurang pada tempatnya. Oke, lanjut ke tokoh kedua, yaitu H.O.S. Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, yaitu seorang tokoh penting yang memasuki Serikat Islam pada tahun-tahun pertama organisasi ini berdiri, dan yang kemudian menjadi seakan-akan satu-satunya pemimpin dalam organisasi ini, serta berhasil tentunya. Beliau mampu mempertahankan kedudukan kepemimpinan ini sampai meninggal pada tahun 1934. Cokro Aminoto dilahirkan di Bakur, Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang sangat taat beragama. Setelah menyelesaikan sekolah administrasi pemerintahan di Magelang, ia menjadi pegawai pemerintahan sebagai juru tulis pada Patih Ngawi selama 3 tahun. Ia kemudian menjadi patih, tetapi mengerjakan pekerjaan ini untuk pindah ke Surabaya, tempat ia bekerja pada sebuah perusahaan Belanda. Lalu ia mengikuti kursus-kursus malam dalam soal teknik mesin untuk 3 tahun ke depan. Dan bekerja sebagai pegawai pada sebuah pabrik gula di luar kota Surabaya pada tahun 1991 sampai dengan 1912. Ketika didatangi delegasi dari Serikat Islam Solo untuk bergabung pada organisasi ini, Cokro Aminoto telah terkenal dengan sikapnya yang radikal dengan menentang kebiasaan-kebiasaan yang memalukan bagi rakyat banyak. Ia dikenal sebagai seseorang yang menganggap dirinya sama derajat dengan pihak manapun juga. Mau itu dengan orang Belanda ataupun orang pejabat pemerintahan, ia pun menganggap dia itu sama seperti orang itu. Nggak ada pembatas antara mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, tidak ada. Dan ia pun berkeinginan sekali untuk melihat sikap ini juga dimiliki oleh kawan sebangsanya, terutama di dalam berhubungan dengan orang-orang asing. Ia memang disebut sebagai orang Gatot Koco, Serikat Islam. Cokro Aminoto bergabung dengan SI di Surabaya pada bulan Mei 1912 atas ajakan dari pendirinya sendiri, yaitu Haji Saman Hudi, yang memang mencari orang-orang yang telah pernah mendapat pendidikan lebih baik dan lebih berpengalaman untuk memperkuat organisasi ini. Cokro Aminoto melakukan pembaharuan dengan menyusun sebuah anggaran dasar baru untuk organisasi itu bagi seluruh rakyat Indonesia dan meminta pengakuan dari pemerintahan untuk menghindarkan diri dari apa yang disebut pengawasan preventif dan represif secara administratif. Hal ini dilakukan pasca pencabutan dari pembekuan organisasi tersebut dengan catatan agar anggaran dasarnya dapat diubah. Oke, tokoh berikutnya yaitu Haji Agus Salim. Tokoh lain yang perlu diperhitungkan yang bergabung ke Serikat Islam dalam periode pertama ini adalah Haji Agus Salim. Ia berhubungan dengan organisasi ini pada tahun 1915 sebagai seorang anggota saksi politik dan kepolisian. Ia tidak populer pada periode pertama, tetapi ia berhasil mencapai suatu kedudukan kepemimpinan dalam periode-periode berikutnya, terutama dalam membentuk dan memberi isi pada Serikat Islam dengan warna Islamnya. Dilahirkan di kota Gedang, Bukit Tinggi pada 8 Oktober tahun 1884 sebagai seorang anak dari seorang pejabat pemerintah yang juga berasal dari kalangan bangsawan dan juga agamawan. Agus Salim menyelesaikan pelajaran sekolah menengahnya ataupun di HBS di Jakarta dan kemudian bekerja pada konsultan Belanda di Jeddah pada tahun 1906 sampai 1909. Di sini ia memperoleh kesempatan untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Ia bekerja pada Departemen Perpajakan Umum.
tahun 1911 sampai dengan 1912. Kemudian kembali ke kampung halamannya di Minangkabau untuk mendirikan sebuah sekolah dasar atau HIS sampai tahun 1915. Seorang anak muda yang sangat cekatan di antara teman-teman semasanya. Ia pada waktu itu belum dapat dengan tegas memilih organisasi yang akan dimasuki. Malah, keraguan ini masih juga terdapat ketika ia baru memasuki yang namanya organisasi Serikat Islam ini. Demikianlah ia menjadi seorang dari satu organisasi ke organisasi lain. Kemudian, Teosofi NIVB atau Netherlands Indische Vereniging Bond, Netherlands Indische Vereniging Bond, dan Indische Sosial Democratic Partai atau ISDP. Serikat Islam ini berkembang jadi organisasi massa paling gede di Hindia Belanda, paling besar mungkin, pada awal abad ke-20. Mereka punya sistem yang rapi dan juga terorganisir, serta berhasil menarik anggota dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat biasa sampai ke golongan terdidik. Karena itulah, SI jadi salah satu kekuatan utama dalam pergerakan nasional. Secara struktur, organisasi ini juga gak main-main, gengs. Mereka punya sistem yang tersusun dan bertingkat biar semua kegiatan berjalan efektif dan terkoordinasi. Di tingkat pusat, ada pengurus utama yang bertugas menyusun kebijakan dan menentukan arah perjuangan secara nasional. Yang menjadi salah satu tokoh pentingnya yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto, yang punya peran besar dalam mengatur strategi politik dan juga sosial organisasi. Sementara itu, di tingkat daerah, SI punya banyak cabang yang tersebar di berbagai kota, terutama di sekitaran Pulau Jawa dan beberapa wilayah lainnya. Cabang-cabang ini dipimpin oleh tokoh lokal yang menyesuaikan program organisasi dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, SI juga rutin mengadakan kongres sebagai forum buat menentukan kebijakan, menyesuaikan strategi perjuangan, sekaligus jadi tempat cabang-cabang menyampaikan aspirasi dan juga evaluasi. Keanggotaan Serikat Islam mencakup berbagai lapisan masyarakat, menjadikannya sebagai organisasi yang inklusif dan memiliki basis massa yang luas. Kelompok pertama yang banyak bergabung dalam Serikat Islam adalah pedagang dan pengusaha-pengusaha kecil. Pada awal pendiriannya, Serikat Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan pedagang Muslim pribumi dari persaingan yang tidak sehat dengan pedagang asing, terutama etnis Tionghoa yang lebih dominan dalam sektor perdagangan. Nah, oleh karena itu, geng, banyak pedagang kecil yang bergabung untuk memperkuat posisi mereka sendiri, yang mana selalu terjadi bentrokan nih, persaingan yang tidak sehat. Sering berkembangnya organisasi, buruh dan juga petani juga mulai terlibat dalam Serikat Islam ini. Mereka melihat organisasi ini sebagai wadah perjuangan untuk mendapatkan hak-hak yang lebih adil dalam menghadapi sistem kolonial yang sering mengeksploitasi tenaga kerja yang dimiliki oleh pribumi. Dalam Serikat Islam ini, peran santri dan ulama juga merupakan hal yang sangat penting. Penting banget nih, karena identitas Islamnya yang kuat. Organisasi ini banyak didukung oleh kalangan pesantren yang ingin memperkuat peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik masyarakatnya. Gak cuma itu, SI juga berhasil menarik perhatian kaum intelektual dan pemuda yang sudah punya kesadaran politik yang tinggi. Beberapa tokoh muda yang pernah terlibat di dalamnya antara lain Soekarno, Semaun, dan Musso. Mereka membawa ide-ide baru yang bikin pemikiran dan strategi perjuangan organisasi jadi makin berkembang. Dengan struktur organisasi yang rapi dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, Serikat Islam akhirnya tumbuh jadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini bukan cuma fokus di bidang ekonomi, tapi juga jadi tempat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi sosial dan juga politik mereka dalam melawan penjajahan. Jadi, jika kita analogikan secara sederhana, SI itu seperti layaknya wadah besar. Nah, di dalamnya itu terdapat berbagai macam kelompok, baik itu ulama, santri, kaum terdidik, pemuda, dan lain sebagainya. Dengan tujuan yang sama, yaitu buat sama-sama berjuang melawan ketidakadilan di masa kolonial tersebut.
Serikat Islam atau SI adalah organisasi yang memiliki tujuan dan gerakan politik yang signifikan. Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, didirikan pada tahun 1911 sebagai Serikat Dagang Islam atau SDI. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk memajukan perdagangan kaum pribumi Muslim yang terpinggirkan oleh kekuatan kolonial. Sifat politik dari organisasi ini dirumuskan dalam keterangan pokok atau asas dan program kerja yang disetujui oleh Kongres Nasional kedua pada tahun 1917. Keterangan pokok ini mengemukakan kepercayaan sentral Serikat Islam bahwa agama Islam itu membuka rasa pikiran perihal persamaan derajat manusia sambil menjunjung tinggi kepada kuasa negeri. Namun, pada tahun 1912, di bawah kepemimpinan Haji Omar Said, Cokro Aminoto, SDI bertransformasi menjadi Serikat Islam, memperluas cakupan dan juga tujuannya menjadi lebih sosial politik. Nah, dalam jurnal Intelek Insan Cendekia dijelaskan bahwa ada 5 tujuan mendasar dari pembentukan organisasi ini. Yang pertama yaitu memajukan perdagangan kaum pribumi, khususnya pedagang muslim. Yang kedua yaitu memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami kesulitan. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat pribumi. Yang keempat yaitu memperkuat solidaritas di antara pedagang muslim. Dan yang terakhir, mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan pribumi. Nah, adapun tujuan setelah transformasi. Setelah berubah menjadi Serikat Islam, tujuan organisasi semakin meluas. Mencakup yang pertama yaitu memajukan semangat dagang di kalangan pribumi. Yang kedua, memberikan bantuan moral dan material kepada anggota. Yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan rakyat dan kehidupan beragama. Yang keempat yaitu menghilangkan pemahaman keliru tentang agama Islam. Yang kelima yaitu memperbaiki kondisi kesehatan rakyat. Dan yang terakhir, memajukan sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Dan tujuan paling pentingnya yaitu memperjuangkan kemajuan kaum bumi putra. Demi apa? Demi yang namanya kemerdekaan. Nah, geng, Serikat Islam ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga aktif dalam gerakan politik. Tadi saya sampaikan tadi. Beberapa langkah penting dalam gerakan politiknya yaitu yang pertama yaitu mengirim wakil ke Volksrat yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman itu untuk menyuarakan aspirasi rakyat pribumi. Yang kedua yaitu menuntun hak-hak politik dan sosial bagi kaum pribumi, termasuk penghapusan diskriminasi dalam pendidikan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Organisasi ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, menjadikannya salah satu kekuatan utama dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Secara keseluruhan nih, geng, Serikat Islam telah menjadi simbol pergerakan nasional yang mengedepankan kerjasama antara sesama anggota dengan prinsip tolong-menolong dan menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi rakyat. Jadi gini, gengs, Serikat Islam punya peran penting banget dalam pergerakan nasional Indonesia, terutama buat melawan yang namanya penjajahan Belanda dan membangkitin kesadaran nasional rakyat, yaitu di bawah pimpinan Haji Omar Said, Cokro Aminoto. SI berkembang jadi organisasi politik besar dengan anggota sampai ratusan ribu orang. Singkatnya nih, geng, ini beberapa peran utama SI yang gampang dipahami, yaitu yang pertama membangkitkan kesadaran nasional. SI berhasil mengajak banyak orang, mulai dari petani, pedagang, sampai buruh, buat sadar pentingnya melawan penjajah. Mereka juga bikin ruang diskusi supaya rakyat bisa nyampain pendapat dan keluhan. Yang kedua yaitu perjuangan ekonomi awal. Awalnya SI dari SDI fokus melindungi pedagang pribumi dari monopoli. Lama-lama perjuangan meluas ke sosial dan juga politik, termasuk dalam mendorong rakyat supaya lebih mandiri secara ekonomi. Yang ketiga yaitu aktif di bidang politik. Serikat Islam ikut terlibat dalam politik, bahkan mengirim wakil ke Volksrat, yaitu Dewan Rakyat. Tapi karena hasilnya tidak memuaskan, sejak 1921 mereka mulai bersikap non-kooperasi, alias mereka nggak mau kerja sama lagi dengan Belanda. Yang keempat yaitu pendidikan dan sosial.
Masyarakat Islam juga peduli terhadap pendidikan, gengs. Mereka ingin rakyat pribumi dapat pendidikan yang adil dan bebas diskriminasi, serta sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Islam. Warisannya, walaupun sempat pecah jadi SI Merah dan juga SI Putih, peran SI tetap besar dalam perjuangan kemerdekaan. Dari sini juga lahir tokoh penting seperti Haji Omar Said, Cokro Aminoto, dan Agus Salim. Kalau kita simpulkan secara sederhana gitu, geng, SI itu organisasi besar yang bantu rakyat Indonesia untuk mulai sadar, bersatu, dan berani melawan penjajahan. Menurut sejarawan Takashi Shiraishi, perpecahan dalam Serikat Islam menjadi SI Merah dan juga SI Putih tidak bisa dilepaskan dari masuknya ideologi baru ke dalam tubuh organisasi, terutama pengaruh sosialisme dan komunisme pada awal abad ke-20. Dalam kajiannya, Shiraishi menjelaskan bahwa Serikat Islam pada awalnya merupakan gerakan rakyat yang terbuka dan mampu menarik berbagai kelompok sosial. Namun, keterbukaan ini justru membuat SI menjadi tempat berkembangnya berbagai pemikiran yang berbeda, termasuk ide-ide radikal yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang terhubung dengan gerakan komunisme. Akibatnya, terjadi perbedaan arah perjuangan di dalam organisasi. Setiap anggota tetap ingin mempertahankan dasar Islam sebagai landasan utama perjuangan, sementara kelompok lain mulai mendorong perubahan ke arah perjuangan kelas yang lebih radikal. Perbedaan pandangan ini semakin tajam seiring waktu, sehingga akhirnya memunculkan dua kubu besar, yaitu SI Putih dan juga SI Merah. SI Putih berlandaskan Islam dan SI Merah yang cenderung mengikuti ideologi komunisme. Dengan demikian, menurut Shiraishi, perpecahan Serikat Islam bukan hanya konflik internal biasa, tetapi merupakan hasil dari pertarungan ideologi yang berkembang di tengah dinamika pergerakan nasional Indonesia pada saat itu. Nah, kita memasuki akhir nih, gengs. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya, gengs, Serikat Islam itu bukan cuma organisasi yang biasa, tapi jadi salah satu pelopor penting yang membangkitkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Dengan anggota dari berbagai kalangan dan dipimpin tokoh hebat seperti Haji Omar Said, Cokro Aminoto, dan juga Agus Salim, SI berhasil menunjukkan bahwa persatuan, keberanian, dan semangat perjuangan bisa membawa perubahan besar. Walaupun nih, geng, sempat mengalami perpecahan. Nilai perjuangan mereka tetap jadi inspirasi sampai dengan sekarang. Nah, buat kita sebagai generasi muda nih, gengs, semangat itu tidak harus selalu diwujudkan dengan hal besar terlebih dahulu. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil, tapi konsisten. Misalnya, kita itu berani menyampaikan pandangan dengan cara yang sopan dan bijak, rajin belajar, dan berpikir kritis, biar tidak gampang terpengaruh hoaks. Peduli sama lingkungan sekitar, misalnya bantu teman atau ikut kegiatan sosial. Disiplin dan bertanggung jawab, menjaga nilai kejujuran, karena itu dasar dari perjuangan yang kuat. Intinya, gengs, kalau dulu mereka berjuang melawan penjajahan, sekarang kita berjuang melawan kebodohan, kemalasan, dan ketidakpedulian. Perjuangan zaman boleh berbeda, tapi semangatnya harus tetap hidup. Jika pembahasan kita hari ini dapat membawa setetes ilmu baru untuk kalian, maka kalian jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe untuk perkembangan channel kami ke depannya. Maka dari itu, tetap semangat, tetap belajar, tetap berjuang untuk memahami situasi dunia saat ini dan hal-hal baru, karena sejarah dunia masih terus berlanjut.